Dari sini maka hukum nikah secara rinci dapat dibagi menjadi 5. Di antaranya yaitu yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Di antara syariat-syariat yang paling disukai oleh manusia adalah menikah. Karena dengan menikah, seorang laki-laki dan seorang perempuan telah halal dan sah untuk menjadi suami istri. Menikah hukum asalnya adalah sunnah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu." Yang artinya, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian, jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau budak-budak yang kalian miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Perintah untuk menikah dalam ayat tersebut merupakan tuntutan untuk melakukan nikah. Namun tuntutan tersebut tidak wajib karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak. Maka tuntutan tersebut merupakan tuntutan yang tidak mengandung keharusan sehingga hukumnya sunnah atau tidak wajib. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi hukum lain, misalnya wajib atau haram, tergantung keadaan orang yang melaksanakan hukum nikah. Jika seorang tidak dapat menjaga kesucian dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan akhlak adalah wajib atas setiap muslim. Dan jika ini tak dapat terwujud kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya sesuai kaidah syariat, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jika suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka kewajiban itu wajib juga hukumnya. Atau bisa juga pernikahan menjadi haram jika menjadi perantaraan kepada yang haram, seperti pernikahan untuk menyakiti istri atau pernikahan yang akan membahayakan agama istri ataupun suami. Kaidah syara menyatakan segala perantaraan kepada yang haram hukumnya haram. Banyak orang yang menyangka bahwa pacaran lebih baik daripada menikah muda. Padahal pacaran tidak dikenal kecuali hanya dari budaya orang-orang barat yang tidak mengenal syariat Islam. Bahkan nikah dalam usia muda dihukumi sunnah oleh para ulama. Terlebih banyaknya fitnah pada zaman kita sekarang ini. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija." Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu hendaknya menikah. Sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kemaluan. Kalau belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu. Hadis tersebut
mengandung seruan untuk menikah bagi para pemuda, bukan orang dewasa atau orang tua. Hanya saja seruan itu tidak disertai indikasi ke arah hukum wajib, maka seruan itu adalah seruan yang tidak bersifat wajib alias mandub atau sunnah. Sedangkan pengertian pemuda dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit adalah orang yang telah mencapai usia baligh tapi belum mencapai usia dewasa. Sedang yang dimaksud kedewasaan ar-rujulah adalah kamalus sifat al-mumayyizah lirrajul, yaitu sempurnanya sifat-sifat yang khusus, spesifik bagi seorang laki-laki. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa mudarat, maka nikah pun dilarang. Dari sini, maka hukum nikah secara rinci dapat dibagi menjadi 5. Di antaranya yaitu, yang pertama, disunnahkan bagi orang yang memiliki syahwat, keinginan kepada wanita, tetapi tidak khawatir berzina atau terjatuh dalam hal yang haram, jika tidak menikah sementara dia mampu untuk menikah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah mengajarkannya. Bahkan di dalam nikah itu ada banyak kebaikan, keberkahan, dan manfaat yang tidak mungkin diperoleh tanpa nikah. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dalam kemaluanmu ada sedekah." Maka para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Ya Rasulullah, apakah salah seorang kami melampiaskan syahwatnya lalu di dalamnya ada pahala?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana menurut kalian jika ia meletakkannya pada yang haram? Apakah ia menanggung dosa? Begitu pula jika ia meletakkannya pada yang halal, maka ia mendapatkan pahala." Disunahkan pula bagi orang yang mampu, yang tidak takut zina, dan tidak begitu membutuhkan kepada wanita, tetapi menginginkan keturunan untuk segera menikah. Atau disunahkan pula niat menikahnya ingin menolong wanita atau ingin beribadah dengan infaknya. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah, dinar yang kamu nafkahkan untuk budak, dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, dinar yang kamu nafkahkan pada istrimu, maka yang terbesar pahalanya adalah yang kamu nafkahkan pada istrimu." Yang kedua, wajib bagi yang mampu nikah dan khawatir zina atau maksiat jika tidak menikah, sebab menghindari yang haram adalah wajib. Ini bagi kaum laki-laki. Adapun bagi perempuan, maka ia wajib nikah jika tidak dapat membiayai hidupnya dan anak-anaknya dan mencari incaran orang-orang yang rusak. Sedangkan kehormatan dan perlindungannya hanya ada pada nikah, maka nikah baginya adalah wajib. Kemudian pendengar yang ketiga, mubah bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia, atau yang tidak mampu menafkahi, sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus berakal sehat. Kemudian yang keempat, haram nikah bagi orang yang tidak mampu menafkahi baik lahir maupun batin, dan ia tidak takut terjatuh dalam zina dan atau maksiat lainnya, dan jika yakin bahwa dengan menikah ia akan jatuh dalam hal-hal yang diharamkan. Dan pendengar yang kelima, makruh hukumnya menikah jika tidak mampu karena dapat menzolimi istri, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan
keturunan. Juga makruh jika nikah dapat menghalangi dari ibadah-ibadah sunnah yang lebih baik. Demikianlah pendengar yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari pertemuan kita ini. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.